3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman, melanjutkan dari video sebelumnya teman-teman ya. Kita kalau di video berikutnya sudah belajar bersama-sama mengenai perhitungan aritmatika dasar. Nah, pada video ini kita akan belajar bersama-sama tentang penggunaan logical. Nah, apa itu logical? Umumnya logical yang mempunyai hasil berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya umumnya kalau untuk nilai, misalnya kalau nilai itu 80 sampai 100 misalnya itu ada nilainya A, misalnya seperti itu. Dari 60 sampai 70 itu nilainya B, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah salah satu kondisi atau logical. Nah, Oke, untuk prakteknya teman-teman silakan buat sheet baru. Buat namanya logical gitu ya. Oke. Logical sendiri tidak dapat langsung berfungsi tanpa adanya data dasar atau data utamanya teman-teman. Jadi harus menggunakan data utama dulu, nanti baru dikembangkan logicalnya seperti apa. Nah, sebagai contoh pada kali ini kita akan membuat bersama-sama misalnya contoh perhitungan penilaian ya. Misalnya teman-teman nanti sudah bekerja, entah itu menjadi guru atau tenaga pendidik ya, misalnya seperti itu ya. Misalnya kita buat judulnya dulu, misalnya data nilai akhir mata pelajaran atau mata kuliah misalnya, itu pelajarannya ya, mata pelajaran sejarah. Sini ada nomor, ada NIM, ada nama, gini ya. Terus ada apa nih? Komponen nilai. Jadi nanti ada tugas misalnya kayak gitu ya. Ada tugas, ada UTS, ada UAS, misalnya seperti itu. Kemudian ini adalah nilai akhir. Nilai akhir ya. Nilai akhir kayak gini ya tulisannya. Lupa nih, atau pakai N aja deh. Nilai akhir pakai K ya harusnya. Aduh kacau. Nah ini ya, nilai awal, nilai akhir. Kalau salah dikoreksi teman-teman ya. Oke, berikutnya ini kita merge cell, kita merge cell, ini kita merge cell dulu. Ini kita bikin data dasarnya dulu ya teman-teman ya. Jadi kita blok, kita bikin table kayak gini ya, kita kecilkan sedikit, kita lebarkan, ini juga kita lebarkan, kita center. Oke, ini kita warping, nah kayak gini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya 5 orang aja dulu. Kita blok. Oke, kayak gini ya. Ini kita hitamkan, misalnya kita kayak gini. Misalnya NIM-nya nih, aduh berapa NIM ya? Misalnya 2. Misalnya angkatan 19010001. 19 sorry. Yang kedua 19010002 dan seterusnya. Oh iya, tadi lupa. Nah, teman-teman untuk membuat nomor yang berurutan teman-teman ya. Misalnya kan ini saya berurutan ya, ini 0001, 02, ini 003, 04, 05. Nah, supaya langsung berurutan teman-teman, ini caranya tinggal dua baris ini di blok teman-teman seperti ini. Kemudian caranya hampir sama kayak mengopi rumus tadi. Jadi tinggal diarahin sampai kayak gini ya. Kayak gini, nah terus ditarik. Nah, nanti nilainya akan muncul otomatis nih 3, 4, 5. Nah,
Ini juga bisa digunakan ketika ingin membuat nomor urut. Nah, misalnya nih ya, ini saya mulai nih, misalnya ini nggak ada, saya delete dulu. 1, 2 kayak gini saya blok, terus saya kayak gini kan. Nah, ini bisa banyak nih. Kalau mau sampai 10 sampai 10. Nah, kira-kira kayak gitu. Ini juga. Nah, yang penting kuncinya adalah yang diblok dari baris 1, 2 ataupun baris keempat kelima ini asal angkanya berurutan ya. Ini kalau 0004 berarti 005. Nanti ketika digenerate akan langsung otomatis muncul mengikuti nilai yang selanjutnya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, ini saya blok misalnya 10 ya, saya tambahin aja deh 10. Ini oh ya, nimnya kepanjangan ya, kita kecilkan misalnya nim atau nis ya, orang sekolah tuh nis ya. Ini misalnya Adrian, Alfian, Asofian, Arista, Asoka, Alfania, Azkia, apalagi Amina, Amin, sorry, Aminnya 2, Arif, Arista sudah Arif ya, Arif. Nah, berikutnya kita akan coba isi ya teman-teman. Nah, berikutnya akan kita coba isi di komponen nilai di sini ya. Ini misalnya yang kita acak aja ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa nilainya bisa terserah teman-teman aja, kalau nggak harus sama juga tidak masalah. Gitu ya. Oke, saya coba ketengahkan dulu. Misalnya ini saya bikin saya acak aja ya. 70, 68. Nah, kita coba isi lagi yang untuk UAS-nya. Misalnya ini aja ya. Sorry. Gini aja. Ini yang rendah sekali, misalnya 35. Nah, berikutnya untuk nilai akhir. Nah, nilai akhir ini umumnya ada komponennya ya teman-teman ya. Misalnya kita set 30% itu untuk tugas, 30% untuk UTS, dan 40% untuk UAS. Nah, pertama, untuk nilai akhir ini otomatis kita akan menggunakan banyak sekali rumus dalam satu sel, yaitu kita mencari nilai 30% dari tugas, kemudian menambahkan dengan 30% dari UTS, dan menambahkan 40% dari UAS. Nah, ini karena rumusnya agak panjang, teman-teman nanti silahkan dicek benar-benar ya. Ini sama dengan langkah pertama kita mencari dulu nilai 30% dari tugas. Nah, jadi ini di dalam kurung dulu teman-teman ya, diisi ya, karena kita akan membedakan dulu nih. 30. Nah, ini selnya 80 berarti dikali 30%-nya. Berapa 30%-nya? Bentar dulu. Nah, dapat 24. Nah, 24 ini baru nilai tugas ya, teman-teman ya.
Ini belum nilai keseluruhan. Nah, ini bisa diklik lagi 2 kali di sini ya, diklik 2 kali. Kemudian ditambah, terus kurung lagi teman-teman, karena yang akan kita cari adalah nilai UTS lagi. Nah, E6 ya, E6 ya, dikali 30%. Nah, dapat angka 48. Ini baru nilai tugas dan UTS. Nah, sekarang kita cari nilai UAS-nya. Ini kita klik lagi, klik 2 kali. Di paling akhir terus ditambah dalam kurung DE berarti F. UAS ini kan di kolom F ya, teman-teman ya. Atau bisa juga Anda klik di sini juga sama yang masukannya. Boleh yang di sini atau yang di sini, itu sama aja. Berarti F6 dikali 40%. Gitu ya. Enter. Oke. Nah, dia dapat nilai 81,65. Nah, ini kemudian kita copy rumusnya sama kayak tadi caranya yang kopinya ya. Arahkan kursornya sampai tanda plus, kemudian tarik ke bawah. Oke, nah di sini sudah kelihatan nilainya. Nah, ini adalah nilai dasar. Nah, berikutnya akan kita buat penggunaan if-nya ya teman-teman ya. If yang pertama, if-nya ada beberapa ada beberapa jenis ya. Ada yang penggunaan if aja dan ada nanti if dan else, kemudian ada juga if, kemudian dalam ada if lagi sampai else. Ada if-nya yang bertingkat. Misalnya ada if itu yang jika nilainya lebih dari 50 itu lulus, kalau kurang dari itu tidak lulus. Ini itu artinya hanya kita menggunakan rumus if else aja. Tapi nanti ada juga ya rumusnya yang banyak if-nya. Contoh kalau nilai 80 kayak tadi ya, nilai 80 sampai 100 itu A, kemudian ada yang 70 sampai 79 itu B, nah dan seterusnya. Nah, itu if-nya ada bertingkat atau banyak if-nya lah. Mudahnya seperti itu. Nah, yang pertama kita akan coba buat angka di sini ya. Huruf. Kita akan mencari nilai kita bikin dulu deh di sini ya. Kita hapus dulu huruf. Hurufnya itu dalam huruf ini, terus kita bikin lagi keterangan. Keterangan ya. Oke. Gini. Nanti hurufnya berisi A, B, C, D berdasarkan nilai akhir, terus keterangan juga nanti ada lulus dan tidak lulus berdasarkan nilai akhir. Yang akan kita buat yang lebih simpel dulu di keterangan. Keterangan nanti adalah rumusnya adalah jika nilainya lebih dari 60 maka dia lulus. Kalau kurang dari 60 berarti dia tidak lulus ya, teman-teman ya. Oke. Rumusnya teman-teman seperti ini, sama dengan dulu, ya, sama dengan if dalam kurung. Nah, ini logical test, nanti akan muncul seperti teman-teman ya. Nah, teman-teman yang diperhatikan adalah setelah logical test punya saya di sini adalah ada titik koma ya, titik koma ya kalau punya saya di sini ya. Nah, teman-teman cek di komputernya masing-masing atau di laptopnya masing-masing apakah teman-teman itu menggunakan titik koma atau tidak. Soalnya ada dua, ada yang menggunakan titik koma, ada juga yang menggunakan koma. Nah, itu nanti teman-teman cek ya. Kalau di punya teman-teman koma berarti nanti seterusnya teman-teman menggunakan koma, karena kalau pakai titik koma rumusnya nanti akan error. Tapi karena punya saya ini pakai titik koma berarti saya akan menggunakan titik koma secara terus-menerus. Gitu ya. Jadi perhatikan dulu rumus punya teman-teman di sini ya, nanti kelihatannya di sini nih. Habis logical test itu punya saya titik koma, terus punya kalian apa, aja punya kalian apa. Oke. Nah, rumus ini atau pattern atau rumus ya. Ini adalah pertama logical test. Logical test ini adalah mengisi logikanya seperti apa. Kalau kayak tadi ya, kalau nilainya lebih dari 60 berarti apa kayak gitu ya. Nah, ini logikanya tes di sini. Berarti kalau nilai lebih dari 60 itu masuk di logical test. Nilai jika benar artinya kalau nilainya lebih dari 60 apa? Nanti nilainya adalah lulus. Terus value if false artinya jika nilainya tidak sesuai dengan logical test atau kurang dari 60 berarti nanti nilai sini adalah tidak lulus. Kira-kira kayak gitu. Nah, di sini untuk mudahnya
If logical testnya berarti sel ini ya, sel G6 ya. G6 di sini lebih dari apa ya? Lebih dari 59 ya, karena 60 itu lulus gitu ya. Lebih dari 59 karena kalau nilainya 60 nanti dia lulus. Terus titik koma punya saya, punya kalian dicek lagi pakai koma apa titik koma ya. Value if true. Nah, jika nanti nilainya itu berupa huruf, teman-teman harus pakai tanda petik 2. Begini petik 2 ya. Nah, petik 2 ini lulus punya saya atau L aja ya. Lulus kayak gitu. Nah, ini nanti kalau nilainya benar. Kalau nilainya tidak benar atau kurang dari 60, ini pakai titik koma lagi ya memisahnya. Berarti tidak lulus. Ini nilai yang salah. Nah, value if false adalah nilai yang tidak sesuai sama logical testnya. Terus tanda tutup kurung. Nah, kalau sudah kita tekan enter. Nah, ini harusnya L nih bener nih karena nilainya kan lebih dari ini 6 lebih dari 59 ya, berarti lulus. Nah, kita akan copy dulu ke bawah. Nah, berarti TL-nya 1 nih bener ya karena 59 adalah kurang dari 56 adalah kurang dari 59. Nah, berikutnya teman-teman kita akan mencoba yang huruf. Nah, yang huruf nih misalnya kita set dulu nilainya ya. Ini saya buat keterangan di sini ya. Ket huruf. Misalnya dari 85 sampai 100 dia A. Kemudian 80 sampai 85 ini 86 ya. 86 ini A minus misalnya kayak gitu ya. Terus di sini ada 76 sampai 79 itu B plus. Terus 70 sampai 75 itu B misalnya ya teman-teman ya. Terus ada 66 sampai 69 itu C minus B minus. Kemudian dari apa nih 60 ya, 60 sampai 65 itu C plus. Dari 56 sampai 59 ini C. Kemudian dari 50 sampai 55 itu C minus. Dan misalnya dari 30 sampai dari 40 sampai 49 ini nilainya D. Kemudian kurang dari 40 itu nilainya adalah E. Nah itu ya, nanti kita akan buat seperti ini. Ada 1, 2, nah if nya banyak nih, if nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nah seterusnya. Oke, saya buatkan dulu contohnya teman-teman ya. Oke, ini sama dengan ya rumusnya agak panjang teman-teman ya. If kita buat dulu logical testnya berarti jika nilai akhir, coba ya kita coba dulu ya, kurang dari atau sama dengan 100, jadi di bawah 100 ya. Kalau benar nilainya adalah misalnya A begini ya, titik koma. Nah kemudian kita bikin if lagi. If tadi G tetap G6 kurang dari sama dengan berapa tadi nih, 85 itu
nilainya adalah A minus ini ya, titik koma, terus kita pakai if lagi. Ini sudah 3 kali if ya. If G6 kurang dari sama dengan 79 mau nggak nih ya, sama dengan B plus. Oke, nah baru kemudian misalnya saya bikin contoh dulu dari A sampai B plus ya teman-teman ya. Nah kalau udah nanti ini udah selesai, misalnya sampai D ya, nanti deh kayak gini dulu. Kemudian titik koma ini nilai yang kurang dari ini. Nah berarti misalnya E, saya kasih E, ini nilai akhir. Terus penutup kurungnya ini sejumlah dengan jumlah if-nya. Kalau if-nya ada 3, berarti tutup kurungnya ada 3. Atau nanti sesuaikan sama warnanya. Ini kan warnanya ungu akan menutup ungu, kemudian merah menutup merah, dan hitam menutup hitam. Kita coba dulu ya, tekan enter. Ini A, apakah benar A? Ternyata salah ya. Ini harusnya ke A minus, bukan A ini ya. Nah, berarti kita coba rubah rumusnya kalau kayak gitu. Ini salah ya, masih salah ya. Masih harusnya kan maksudnya ke A minus ya. Kita coba ke rumus yang lain, misalnya if logical testnya masih di ini, G6 lebih dari ntar teman-teman ya, saya agak lupa nih. Oh iya, sorry. Berarti kayak gini nih. Lebih dari 100 kayak gini ya. Jika gitu lebih dari 100 misalnya kayak gitu ya. Nilainya adalah NA. Atau tidak mungkin kan, kalau lebih dari 100 kan tidak mungkin ya. Kayak gitu ya. Nah, terus if G7 lebih dari sama dengan 86. Nah, ini kemudian titik koma nilainya adalah A. Titik koma lagi, terus if lagi G7 lebih dari sama dengan 80. Kita cari nilai keduanya. Lebih dari sama dengan 80 artinya 80 itu termasuk yang logical test ini ya. Jadi dihitungnya mulai dari 80 yang untuk logical test ketiga. Ini sama dengan A minus, yaitu ya. Titik koma. Nah, ini nilai, kalau nilai akhir setelah if-nya habis ya, misalnya berarti adalah E. Jadi kalau tidak dari yang ini berarti nilainya E. Nah, A minus mau ya teman-teman ya. Nih A minus mau. Kita coba dulu ke bawah, kira-kira mau nggak? Nah, kenapa ini E78E? Nah, karena kita tadi rumusnya cuma mencari sampai ke A minus. Nah, tidak sampai ke, nah ini kita copy ke atas biar sama. Nah, minus ya. Nah, sekarang 78 ini kan harusnya ke B ya teman-teman ya. Nilainya B. Nah, kita akan tambahin rumusnya. Nah, kita tambahin. Ini tadi sudah kita samakan. Nah, saya mulai dari atas. Nah, cara nambahnya nih, ini udah rumusnya udah jadi ini. Jadi kita menambahkan lagi nih untuk if yang ketiga ya. If yang ketiga ya. Jadi untuk nilai yang B plus. Nah, cara nambahnya itu setelah di A plus ini. Nah, di sini di antara titik koma yang A minus ya. Titik koma. Nah, sampai di sini. Nah, di sini ya, perhatikan ya. Kita masukkan if lagi. If dalam kurung lagi G6, ini G6 ya, saya pakai G6 ya, nanti sama nih. Ini G6, ini G6, G6, G6. Nah, lebih dari sama dengan, kalau B minus kan mulainya dari 76, berarti kita mulai dari 76. Ya, kayak gitu ya. Terus titik koma nilainya adalah B plus. Titik koma. Nah, kayak gitu. Oke. Tanda kurungnya kita tambahin 1. Nah, jadi cek ya, if-nya kan ada saat, lihat di jumlah tanda kurung bukanya. Itu tanda kurung bukanya ada 1, 2,
3, 4. Berarti di sini juga harus ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita enter. Oke, kita cek dulu, kita copy ke bawah rumusnya. Nah, ini berubah jadi B plus. Nah, udah sama. Nah, tinggal yang di 71 ini nanti kan sesuaikan. Nah, ini adalah tugas Anda membuat yang di sini supaya 71 itu nanti masuknya di B, 66,9 itu B plus, terus 65,2 itu nanti masuknya di C plus, dan seterusnya ya, teman-teman ya. Oke. Itu tugas Anda itu ya. Oke. Nah, oke, itu untuk penggunaan if dan else ya, teman-teman. Nah, berikutnya kita akan belajar kembali mengenai kombinasi antara if dan mid, left dan right. Nah, untuk gimana detailnya saksikan di video berikutnya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. 3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.